Shalom. Kayaknya bisa lebih semangat lagi. Shalom. Luar biasa. Hari ini hari Paskah Bapak Ibu. Seluruh orang Kristen yang udah lama nggak ke gereja minimal datang hari ini gitu ya. Merayakan Paskah gitu kan. Nah tapi saya percaya Bapak Ibu muka-muka semuanya adalah jemaat yang setia, katakan amin. Jadi hari ini satu pesan Tuhan yang saya renungkan, saya doakan sama Tuhan kira-kira apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kita di hari Paskah ini Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita sudah hadir dan mendengar apa yang menjadi pesan gembala sidang kita hari Jumat kemarin. Di situ Paniko juga menyinggung sedikit tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak akan ulang firman itu gitu ya. Hari ini kita, kalau saya boleh bilang Bapak Ibu ya. Ketika kita mengingat Tuhan Yesus mati dan bangkit gitu ya untuk kita semua, untuk pribadi lepas pribadi gitu ya. Saya jadi teringat bagaimana Tuhan Yesus sebelum proses kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu ya. Dia itu dekat sama murid-muridnya, betul ya Bapak Ibu ya. Saya percaya setiap kita juga di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya selama 3 tahun gitu ya. Waktu 3 tahun itu adalah sangat waktu yang berkualitas. Sama-sama katakan waktu yang berkualitas. Sebelum waktunya tiba, waktu Tuhan Yesus harus menderita, disiksa dan disalibkan gitu ya. Saya percaya murid-muridnya itu adalah orang atau komunitas yang paling terdekat sama Tuhan Yesus. Bahkan dibandingkan dengan keluarga Tuhan Yesus sendiri. Setuju nggak? Murid-muridnya itu kemanapun Tuhan Yesus ada gitu ya. Murid-muridnya ada. Apapun yang Tuhan Yesus makan, murid-muridnya makan. Setuju nggak? Tuhan Yesus jalan berapa jauh pun, berapa kilo pun, murid-muridnya ada di situ. Jadi saya bisa bilang Bapak Ibu, sebenarnya orang yang paling dekat sama Tuhan Yesus saat itu adalah bicara tentang murid-muridnya. Setuju Bapak Ibu? Dan kalau bicara lagi, siapa muridnya yang paling dekat sama Tuhan Yesus? Bapak Ibu pasti udah muncul nih ya, nama-nama yang kira-kira gini. Oh, murid yang paling dekat, paling mengerti, paling memahami Tuhan Yesus, itu pasti ada 1 atau 2 nama yang keluar di dalam pikiran Bapak Ibu. Kira-kira siapa? Petrus, Yohanes, betul ya? Kurang lebih pikirannya seperti itulah begitu ya. Oh, ini kayaknya Petrus yang paling dekat atau Yohanes yang paling dekat. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Termasuk saya gitu ya. Kita mau mengupas dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana murid Tuhan Yesus meresponi gitu ya. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau sampaikan terkait dengan kematian dan kebangkitannya. Yang siap angguk-anggukin kepala sedikit. Oke. Nah kalau saya boleh mengutip hari ini. Saya mau bicara tentang seorang murid Tuhan Yesus yang menurut saya paling dekat dibandingkan dengan muridnya yang lain. Memang di Alkitab tidak tertulis, tapi cerita-ceritanya menunjukkan bahwa murid ini tuh paling militan dan paling dekat sama Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Sama-sama katakan Petrus. Petrus itu dipanggil sama Tuhan Yesus. Nih saya cerita sedikit ya, karena kita mau melihat dari sudut pandang seorang Petrus dan melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan treatment khusus kepada seorang yang namanya Petrus. Kalau Bapak Ibu ingat gitu ya, Petrus itu dipanggil sama Tuhan Yesus itu di Danau Tiberias. Ingat ya ceritanya ya. Bagaimana ketika dia mencari ikan semalaman gak dapat ikan. Dan kemudian Tuhan Yesus datang sampai di Danau Tiberias. Tuhan Yesus kasih pesan-pesan dari atas dari kapalnya Petrus yang saat itu masih jadi nelayan. Dan kemudian singkat cerita Tuhan Yesus bilang tebarkan jalamu gitu ya. Kan udah lama gak dapat ikan, semalaman gak dapat ikan apapun. Tebarin jala dan waktu Petrus angkat jalannya ikannya penuh gitu ya. Dan di momen itu bahwa Petrus mengalami yang namanya life experience sendiri. Dan kemudian dia memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Itu cerita bagaimana Petrus menjadi murid Tuhan Yesus. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya, kita gak usah buka ayat itu. Dan kemudian Petrus ikut pelayanan sama Tuhan Yesus 3 tahun lebih gitu ya. Melakukan mujizat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau ditanya gitu ya, siapa yang paling sering lihat mujizat Tuhan, itu pasti murid-muridnya Tuhan Yesus. Setuju gak? Gak ada orang yang lain. Bukan keluarganya, bukan orang tuanya Tuhan Yesus. Tapi yang paling sering lihat mujizat bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu siapa? Murid-muridnya. Dan saya percaya kalau ditanya gitu ya, kalau Petrus gitu ya,
masih hidup sampai dengan sekarang, dia itu pasti menjadi seorang storyteller yang paling baik. Menceritakan bagaimana tentang kebaikan Tuhan Yesus dan mujizat Tuhan Yesus. Setuju gak Bapak Ibu? Jadi kalau mau denger cerita tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat, si Petrus ini pasti orang yang paling ngerti dan paling paham bicara tentang mujizat yang Yesus lakukan. Setuju Bapak Ibu? Dan kemudian yang terjadi apalagi bukan cuma melakukan mujizat, setuju gak? Waktu Tuhan Yesus tidak diterima di suatu daerah diusir, sama-sama gak? Sama-sama diusir ya. Udah gitu kalau Tuhan Yesus menerima pujian-pujian dari orang masyarakat di sekitar, Petrus juga menerima pujian-pujian itu ya. Jadi apapun yang dialami sama Tuhan Yesus, itu Petrus lakukan bersama-sama. Petrus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Petrus melakukan dan melihat, mengalami mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan yang spesial adalah ada banyak percakapan-percakapan yang personal yang Petrus lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Masih ingat ya? Bagaimana Petrus berjanji tidak akan meninggalkan Yesus? Ingat? Itu janji yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi kita tahu ya endingnya janji itu ditepati nggak? Tidak ditepati ya. Nah, kenapa saya mau bahas tentang seorang yang namanya Petrus? Karena menurut saya sangat luar biasa bagaimana kasih Yesus kepada seorang yang namanya Petrus. Dan sampai dengan hari penyalipan dan Tuhan Yesus menderita untuk kita semua di Jumat Agung, saya mau kasih pesan sedikit. Ini nggak saya bahas satu persatu, tapi Bapak Ibu mungkin boleh catat karena pesan Jumat Agung sebenarnya udah hari Jumat kemarin disampaikan oleh gembala sidang kita. Tuhan Yesus mengasihi kita bukan hanya sekedar menjalani kehendak Bapa. Garis bawahi itu ya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya sekedar menjalankan kehendak Bapa. Apa faktor yang paling utama? Karena Dia mengasihi kita. Setuju gak Bapak Ibu? Jadi bukan cuma semata-mata kayaknya karena Tuhan tuh sedang melakukan kehendak Bapa. Karena Bapa minta Dia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Bukan hanya itu betul. Tapi yang paling menurut saya faktor the reasonnya kenapa Dia mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena Dia mengasihi Bapak Ibu dan mengasihi saya. Itu adalah faktor yang paling utama. Waktu hari Jumat Agung gitu ya. Kemarin ibadah hari Jumat. Ini benar-benar satu pesan yang keluar dari muncul di dalam hati saya bahwa Tuhan Yesus tuh mati gitu ya. Karena kan waktu hari Jumat kemarin dipasangkan The Passion of the Christ. Bagaimana pengorbanan Tuhan gitu ya. Awalnya saya berpikir ya itu melakukan kehendak Bapa lah gitu ya. Tapi ada satu pesan dari hati saya gitu ya. Keluar dari hati saya percaya itu Roh Kudus berkata bahwa Tuhan tuh bukan hanya sekedar melakukan kehendak Bapa. Tapi Dia memberikan kasih yang paling besar, caranya gitu ya. Menunjukkan kasih yang paling besar untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Pesan yang kedua di Jumat Agung saya mau Bapak Ibu boleh catat bahwa Tuhan Yesus itu tetap jadi mati di atas kayu salib. Bahkan untuk satu orang pribadi di antara kita. Setuju gak Bapak Ibu? Jadi Tuhan Yesus mati itu nggak corporate borongan ya. Iya gak sih? Walaupun hanya ada Gama di muka bumi ini nih. Seorang pendosa hanya ada satu yang namanya Gama di muka bumi. Bapak Ibu percaya gak bahwa Tuhan Yesus tetap jadi mati? Wah ini mulai ragu ya. Muka-mukanya mulai ragu. Kayaknya Tuhan Yesus gak kenal saya Pak. Dia taunya satu dunia gitu ya. Gak kenal saya. Jadi kayaknya Tuhan Yesus gak jadi mati deh buat saya doang. Karena mungkin ada berapa 7 miliar orang di muka bumi ini, makanya Tuhan Yesus jadi mati. Saya mau bilang itu pemikiran yang salah, setuju gak Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, itu untuk pribadi setiap kita. Bukan untuk borongan. Oke? Dan yang ketiga yang Bapak Ibu bisa catat adalah Yesus bisa saja bebas dari salib. Setuju gak? Waktu dia disalib, waktu dia disiksa, sebenarnya Tuhan Yesus bisa gak bebas dari itu? Bisa. Karena di momen itu dia 100% Allah dan 100% manusia. Dia bisa lakukan apa yang sebenarnya dia mau lakukan. Tapi dia tidak lakukan itu, balik lagi. Karena dia mengasihi kita. Setuju gak Bapak Ibu? Jadi faktornya itu karena dia mengasihi kita. Dia sebenarnya bisa gak lepas dari salib itu? Bisa. Bisa gak ada kekuatan Spider-Man, Iron Man, apapun itu pada saat itu. Tiba-tiba lepas pakunya udah gitu dia dada-dada dari atas, dia terbang-terbang gitu, sebenarnya bisa gak?
Sebenarnya pasti bisa dia lakukan. Tapi dia tidak lakukan itu, kenapa? Karena kasihnya kepada kita untuk menebus dosa kita jauh lebih besar daripada ego itu. Setuju gak? Apakah Tuhan Yesus senang disalib? Apakah dia, oh ini sakitnya enak banget gitu ya? Kan enggak ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir yang sudah dikatakan oleh Paningko juga adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus saat merasa ditinggalkan Bapa saat di atas kayu salib. Setuju gak Bapak Ibu? Nah yang menarik adalah saya mau bilang begini. Tuhan Yesus bukan hanya merasa ditinggal oleh Bapa. Tapi Tuhan Yesus juga ditinggal sama orang-orang yang di muka bumi saat itu. Yang paling dia kasihi, yaitu siapa? Murid-muridnya sendiri. Setuju gak Bapak Ibu? Jadi udah merasa ditinggal Bapa di surga. Dan kenyataannya ditinggal sama orang-orang yang paling dekat sama dia di muka bumi. Yaitu siapa? Murid-muridnya. Dan termasuk murid yang paling dekat sama dia siapa? Petrus. Menurut saya itu puncak penderitaannya Tuhan Yesus. Itu. Udah ditinggal sama Bapa, merasa ditinggal. Karena kan Tuhan Yesus katakan sendiri. Tidak hanya ditinggal Bapa, tapi orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi banget, itu meninggalkan. Gitu ya. Nggak ada satu orang pun yang peduli sama Tuhan Yesus gitu ya. Pada saat itu, murid-muridnya semua hilang. Dan ini saya mau mulai cerita tentang Petrus. Kemana Petrus pergi Bapak Ibu? Halo? Waktu Tuhan Yesus mati, gitu ya. Murid-muridnya pada pergi kemana? Pulang ke rumah masing-masing, betul ya? Dan apa yang terjadi sama Petrus? Menurut Bapak Ibu Petrus galau gak? Halo? Galau atau galau banget? Galau banget ya. Kalau Bapak Ibu jadi seorang yang namanya Petrus saat itu, apa yang ada di dalam pikiran kita coba? Pikirannya macam-macam ya. Gini, ini orang kemarin 3 tahun yang lalu sakti banget. Tapi kok yang ini gak berdaya sama sekali. Bisa gak pikiran Petrus kayak gitu? Bisa ya? Apalagi pikirannya? Pikirannya mungkin begini. Waduh, ternyata gue 3 tahun ini salah ngikut orang. Bisa gak? Bisa ya? Karena apa? Karena ya kalah di atas kayu salib gitu kan menurut Petrus. Dan pikirannya macam-macam gak? Ada guilty feeling, rasa bersalah ada gak? Ini jadi Petrus nih. Dia mati di atas kayu salib, orang yang dia ikutin. Kemarin baru berjanji tidak akan meninggalkan dia, betul ya? Itu pasti janjinya masih ingat ya? Guilty feeling gak? Guilty feeling ya? Saya percaya di otaknya Petrus saat itu pikirannya tuh banyak banget. Rasa bersalah, rasa bingung, rasa galau, mencari sebuah fakta dan kebenaran tapi belum ada gitu dong. Jadi semuanya tuh campur aduk di dalam hatinya seorang yang namanya Petrus. Jadi kalau boleh diurut-urutin waktunya nih Bapak Ibu ya. Jumat Tuhan Yesus mati, Sabtu gitu ya, sampai hari Minggu sebelum matahari terbit, sebelum hari Sabat itu timbul, galau banget gak Petrus? Galau banget, udah gitu dia di rumah, dia gak boleh keluar rumah karena hari Sabat, betul gak? Dia gak bisa tuh bikin aktivitas, ngumpul-ngumpul main kartu sama temennya gak bisa. Jadi dia cuma di rumah, pasti merenung gak Bapak Ibu? Pasti merenung, itu yang terjadi sama seorang yang namanya Petrus, menurut saya gitu ya. Dan di Alkitab catat. Apa yang dilakukan sama seorang yang namanya Petrus? Coba kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya boleh undang pemain keyboard untuk bantu di depan gak ya? Boleh, kok Andre atau Rere boleh ke depan. Kita akan baca Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Di sini perikopnya dulu ya Bapak Ibu ya. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Oke. Saya mau cerita sedikit sebelum Bapak Ibu bingung tentang cerita ini gitu ya. Jadi Petrus dikatakan Petrus itu pergi untuk ngapain? Mencari ikan lagi. Kenapa dia mencari ikan Bapak Ibu? Karena dia udah menganggap Tuhan Yesus yang saat itu sudah mati, sudah selesai ceritanya saat itu. Sampai sini bisa ngikutin ya Bapak Ibu ya.
Makanya seorang yang namanya Petrus pergi balik nangkep ikan. Gitu ya. Dan kemudian di ayat yang perikopnya dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama, perhatikan sama-sama ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut di ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Intinya apa? Petrus galau, hari Sabat selesai, dia ngajak murid-murid Tuhan yang lain untuk pergi nangkap ikan, kembali jadi nelayan lagi. Nangkap ya poinnya ya. Jadi dia udah menganggap gini, Tuhan Yesus udah gak ada dah. Dia udah mati, udah dikubur, udah gitu gak ada kabarnya juga. Si Petrus bingung, udah gue balik lagi jadi nelayan, ajak murid-muridnya yang lain. Di ayat yang ketiga dikatakan apa? Kata Simon Petrus kepada mereka. Jadi udah tahu ya, pionir nangkep ikan pertama siapa? Petrus. Dikatakan aku pergi nangkep ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi Petrus mungkin bahasa gaulnya dia begini, gue mau nangkep ikan, lu pada mau ikut kagak? Gitu ya. Udah gitu murid-murid yang lain juga bingung mau ngapain. Kayaknya rasanya apa yang dilakukan 3 tahun sama-sama Tuhan Yesus kayaknya gak ada gunanya gitu ya. Ngerasanya murid-muridnya. Dan murid-murid yang lain bilang apa? Terus gue ikut lu dah nangkep ikan. Saya mau nanya Bapak Ibu. Waktu dia mau nangkep ikan, sebenarnya apakah se-urgent itu dia butuh ikan? Enggak ya. Jadi dia pergi nangkep ikan setelah hari Sabat selesai, buru-buru nangkep ikan gitu ya. Buat apa? Biar gak galau, betul gak? Karena gak se-urgent itu mereka nangkep ikan, percayalah Bapak Ibu. Biar apa? Biar gak galau. Jadi itu yang dilakukan sama Petrus sama murid-muridnya. Dan di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga masih lanjutan. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan kemudian di ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Oke, jadi tiba-tiba ada Yesus di pantai, tapi murid-muridnya tidak ada yang tahu bahwa itu Yesus. Dan kemudian kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada. Di ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Jadi Tuhan Yesus dari tepi pantai bilang begini sama orang yang ada di perahu itu, gitu ya. Hey! Udah dapat ikan belum semalaman? Ada gak lauk pauk gitu ya? Udah gitu yang dari perahu bilang apa? Nggak ada, nggak dapat apa-apa udah semalaman. Betul gak Bapak Ibu? Betul ya? Udah gitu yang dari pantai bilang begini. Ini ngomongin kebangkitan Tuhan Yesus ya. Karena yang terjadi proses kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Yesus bilang tebarin jalannya ke sebelah kanan. Ditebarin sama yang di perahu? Ditebarin. Waktu ditebarin Bapak Ibu, ikannya banyak atau banyak banget? Banyak banget ya. Tuhan Yesus tuh keren banget ya. Ikan aja nurut sama dia ya. Jadi 153 ekor ikan, ntar ayat-ayat berikutnya kan ada ya. 153 ekor ikan, itu tuh banyak banget loh Bapak Ibu. Dikatakan jala mereka itu benar-benar sampai susah ditarik. Setuju gak? Artinya tuh banyak banget. Saya mau bilang gini, Tuhan Yesus bangkit dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dengan cara ini. Itu bukan mau pamer dia bisa merintah ikan Bapak Ibu. Iya gak sih? Yang saya lihat perbedaan antara proses sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus membuat mujizat, memang kebanyakan fokusnya kepada mujizatnya. Betul ya? Tapi setelah proses kebangkitan ini, dengan mujizat ini, itu bukan fokus mau ngasih tahu bahwa Yesus hebat. No. Setuju gak Bapak Ibu?
Bukan mau ngasih tahu bahwa oh Yesus itu hebat. Bukan itu. Apa yang terjadi adalah, perhatikan ya. Di momen itu, di tempat yang sama, dengan cara yang sama, Petrus dipanggil sama Tuhan Yesus 3 tahun lalu jadi murid Tuhan Yesus. Setuju gak? Ini harus dipahami pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Walaupun agak bingung. Kenapa Yesus memutuskan hari itu membuat mujizat seperti rasanya diulang 3 tahun lalu? Itu fokus untuk kasih tahu sama Petrus. Betul gak? Dan Alkitab tuh catat dengan jelas loh. Waktu Petrus angkat itu jalannya ditinggalin ya Bapak Ibu ya. Masih ingat ya ceritanya ya? Ditinggalin jalannya, Petrus ambil pakaian dia, buru-buru pakai kaosnya dia lagi gitu ya. Pakai jubahnya mungkin. Udah gitu nyemplung ke air. Apa yang dilakukan sama Petrus? Dia samperin orang itu padahal dia gak tahu itu siapa. Iya gak? Nah kalau Bapak Ibu jadi Petrus saat itu, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Waktu angkat ikan, ikannya banyak. Mungkin puluhan kali bahkan ratusan kali dari semalam nebarin jalan gak dapet ikan satupun. Betul ya? Yesusnya ada di kubur. Begitu yang di pikiran murid-muridnya kan saat itu seperti itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Apa perasaan Petrus saat itu? Atau apa yang dipikirkan Petrus saat itu? Di detik itu juga dia tahu ini pasti Yesus. Setuju gak Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia dejavu. Bapak Ibu tahu dejavu? Dejavu tuh kayak ngerasa gini. Kok nih kejadian pernah kejadian ya? Iya dong. Ini kayaknya nih dulu nih udah pernah nih kayak begini. Dan yang tahu proses itu cuma siapa? Yesus. Menurut saya gini loh Bapak Ibu. Yesus itu bangkit bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa dia Allah. Kita mau belajar 2 poin dari cerita seorang yang namanya Petrus. Yang pertama Bapak Ibu ya. Apa maksud tujuan kebangkitan Yesus yang disampaikan sama Yesus dari momen ini? Yang pertama adalah engkau harus percaya dan memiliki hidup. Kenapa saya bilang ini? Karena ini sangat jelas dicatat di Yohanes 20 ayat yang ke-30. Multimedia boleh bantu buka. Yohanes 20 ayat 30. Ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Perikop ayat ini yang cuma sedikit, cuma 2 ayat gitu ya. Perikopnya itu apa Bapak Ibu? Maksudnya Injil ini dicatat. Saya jelasin sedikit ya. Maksudnya Injil ini dicatat adalah maksudnya cerita kebangkitan Tuhan Yesus kenapa harus dicatat di dalam Alkitab. Di ayat 30 bilang begini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya Yesus bangkit, nunjukin diri sama murid-muridnya, ada pertemuan-pertemuan dengan muridnya, sebagian dicatat, tapi lebih banyak yang tidak dicatat. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, proses kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang Yesus lakukan pertama kali, dia adalah ketemu sama murid-muridnya. Untuk apa? Di ayat ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Katakan, supaya saya percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Biar apa? Biar Gama tahu oleh iman saya memperoleh hidup di dalam Yesus. Itu poinnya Tuhan Yesus bangkit. Dan kenapa cerita kebangkitan Tuhan Yesus dicatat di dalam Alkitab. Setuju gak Bapak Ibu? Ini Alkitab yang catat ya. Kenapa Injil ini dicatat? Biar kita percaya dan kita memiliki hidup. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau Yesus gak bangkit dan ketemu Petrus. Satu, Petrus gak percaya sama Yesus. Yang kedua, setelah itu Petrus gak punya kehidupan berikutnya. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus datang saat itu? Petrus percaya, oh ini beneran Mesias. Dan Petrus apa? Bukan Alkitab cuma sekedar bilang, tapi ceritanya jelas bagaimana setelah itu hidup Petrus makin dahsyat dan luar biasa.
Setelah pertemuan itu bagaimana Petrus bisa menunjukkan dia adalah orang yang setia, orang yang punya komitmen, bahkan sampai dia mati disalib terbalik. Karena apa? Karena proses kebangkitan Tuhan Yesus ini ditangkap dengan baik sama Petrus. Petrus percaya dan Petrus memiliki iman untuk hidup di dalam Yesus. Itu penting loh Bapak Ibu. Nah pertanyaannya begini, apakah hari-hari ini dengan proses kebangkitan Tuhan Yesus, kita seperti Petrus atau enggak? Atau cuma sekedar, oh ya udah ini Paskah, oh ini sekedar ya udahlah ini perayaan setiap tahun. Pertanyaannya apakah hari-hari ini kita percaya sama Yesus? Percaya sama Tuhan. Percaya itu bukan cuma bilang, oh Tuhan aku percaya. Percaya itu ketika engkau berserah sepenuhnya sama Tuhan. Ketika engkau menyerahkan apa yang paling berharga dalam kehidupanmu untuk Tuhan. Dan engkau percaya bahwa rencana Tuhan itu terjadi, iya dan amin. Itu salah satunya bentuk percaya. Iya dong Bapak Ibu. Kalau percaya cuma bilang iya doang kan gak bisa dibuktikan. Sama seperti Petrus bilang percaya sama Yesus. Dari momen itu Bapak Ibu, perhatikan. Kalau saya mau bilang murid Tuhan Yesus yang paling canggih, salah satunya itu Petrus. Setelah proses kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai Petrus dipanggil sama Tuhan Yesus harus mati disalib terbalik. Iya dong Bapak Ibu. Yang kedua ya, apa yang Tuhan mau sampaikan maksud dari kebangkitan Yesus adalah di Yohanes 20 ayat yang ke-21. Dikatakan apa? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu bicara tentang pengutusan, sama-sama katakan pengutusan. Waktu saya baca berulang-ulang perikop bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, nggak ada yang lain saya temukan selain dua hal yang saya sampaikan ini. Kalau Bapak Ibu ketemu boleh nanti kita sharing gitu ya. Tapi rema yang saya dapatkan untuk pribadi saya itu ini. Karena ini Yesus yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang, maksudnya sekarang ini kan proses kebangkitan dan ketemu sama murid-muridnya, betul ya Bapak Ibu? Aku mengutus kamu. Dan itu juga yang terjadi ketika Yesus ketemu sama seorang yang namanya Petrus. Untuk apa Yesus ketemu sama Petrus? Karena Yesus gak mau Petrus balik jadi nelayan Bapak Ibu. Yesus mau ngingetin sama Petrus gini, terus lu kan waktu dulu udah bilang mau melayani. Lu kan udah bilang mau jadi berkat. Kok balik jadi nelayan lagi? Yesus datang menyampaikan pesan tersirat yang pasti Petrus tahu saat itu. Bahwa Petrus harus balik lagi. Dia dipanggil kedua kalinya dengan cara yang sama persis. Di tempat yang sama persis. Untuk apa? Yesus cuma mau bilang sama Petrus gini, terus jadi murid gue lagi dong. Jangan jadi nelayan lagi dong. Dan itu ditangkap sama Petrus Bapak Ibu, pesan itu ditangkap. Padahal perikopnya beda ya. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa sama seperti Bapa mengutus aku akan mengutus kamu. Dan itu yang dilakukan di perikop berikutnya cerita tentang Petrus. Jadi saya mau bilang pesan Paskah hari ini gitu ya untuk setiap kita Bapak Ibu. Mengingatkan kita yang pertama untuk kita percaya dan memiliki hidup. Itu pesan yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Apakah hari ini kita percaya kalau Bapak Ibu mau memiliki hidup, hidup di sini tuh bukan cuma sekedar nafas Bapak Ibu. Hidup di sini tuh hidup yang benar-benar Bapak Ibu bisa nikmati. Hidup yang bisa jadi berkat buat orang lain. Hidup yang memberkati orang lain. Itu ngomongin poin yang pertama. Dan yang kedua bagaimana hari-hari ini kita, apakah kita udah jadi berkat untuk orang lain? Tuhan tuh mengutus kita loh. Mengutus kita untuk apa? Untuk jadi berkat. Untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan.
Itu pesan Paskah yang disampaikan sama Yesus pribadi sendiri. Apa yang disampaikan sama Tuhan itu bicara tentang 2 poin ini. Amin Bapak Ibu. Jadi coba kita renungkan sama-sama hari ini. Tuhan Yesus tuh udah baik banget loh Bapak Ibu. Seberapa banyak Bapak Ibu yang bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Merasa ya? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Bayangin, saya tuh gak kebayang Bapak Ibu. Kalau saat Yesus ternyata gak bangkit dan gak jadi ketemu sama Petrus saat itu. Petrus itu bukan siapa-siapa. Proses kebangkitan Yesus untuk Petrus, menurut saya itu adalah momen yang paling keren di dalam kehidupan Petrus. Karena orang yang dia udah hianati, betul ya? Yang udah kebagian janji-janji palsunya dia, bahkan yang udah dia sangkal, yang dianggap tidak berdaya, yang dianggap kalah. Mungkin ada juga pikiran Petrus, wah nih salah ngikut orang, betul ya? Tapi Petrus didatengin sendiri sama orang itu. Kenapa? Menurut saya simpel. Karena Yesus juga mau menunjukkan kasihnya yang paling besar sama seorang yang namanya Petrus. Saya gak tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi saya ngerasa kayaknya kalau dibanding Petrus, kayaknya saya lebih berdosa daripada Petrus. Banyak kesalahan, banyak dosa, banyak pelanggaran gitu ya. Tapi saya percaya kasihnya Tuhan Yesus itu tidak berkurang sedikit pun dalam kehidupan kita. Kalau hari ini sama seperti bagaimana Petrus didatangi sama Tuhan Yesus, saya percaya pesan Paskah hari ini itu adalah pesan yang sama. Tadi saya tanya di awal ya Bapak Ibu ya. Seberapa banyak kita murid-muridnya Tuhan Yesus, semuanya pada angkat tangan ya. Artinya apa? Seharusnya orang yang paling dekat dan paling intim sama Tuhan Yesus itu adalah kita. Amin. Nah yang menarik tuh begini Bapak Ibu. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga, artinya nih ceritanya besok gitu ya Bapak Ibu ya. Hari-hari besok ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setuju gak sama saya Bapak Ibu? Itu adalah the best moment, the best quality time-nya Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Iya gak? Menurut saya gitu ya, momen-momen besok gitu ya, itu tuh hari yang paling menyenangkan bagi murid-muridnya Tuhan Yesus dan bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menang dari maut, setuju? Apa yang dilakukan di momen-momen besok, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Yaitu mempersiapkan pengutusan itu. Iya dong Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus gak tiba-tiba naik? Kenapa dia harus punya puluhan hari untuk mempersiapkan murid-muridnya? Karena murid-muridnya mau diutus. Jadi training sama workshopnya itu ada di momen-momen ini. Di momen bagaimana Yesus tuh encourage murid-muridnya. Gini, lu jangan sampai kenapa-napa lagi ya. Lu harus setia ya. Lu udah lihat kan kita udah menang dari maut. Makanya itu yang membuat Petrus bertahan sampai mati di atas salib terbalik. Itu kan karena quality time yang puluhan hari ini. Setuju gak Bapak Ibu? Ini jadi momen yang penting loh menurut saya. Jadi coba dipikirin nih. Tuhan Yesus itu bangkit. Bukan hanya sekedar nunjukin dia hebat. Tapi dia mau encourage kita sama-sama. Untuk bisa menjalani hidup di dalam dia. Coba Bapak Ibu pulang dari tempat ini pakai quality time-mu sama Tuhan. Baca Alkitab yang udah lama gak baca Alkitab. Nih saya luar biasa ya, ibu-ibu WBI kan ada gerakan membaca Alkitab ya. Nah itu menurut saya luar biasa juga gitu ya. Ayo baca Alkitab, doa sama Tuhan yang udah lama gak mesbah keluarga sama Tuhan. Jangan-jangan gitu ya. Saya gak bisa bilang pastikan enggak. Tapi saya bilang jangan-jangan. Di momen-momen kau saat teduh, di momen-momen mesbah keluarga. Di situ ada penguatan dari Tuhan.
Di situ ada jawaban dari Tuhan. Pergumulanmu bisa dijawab sama Tuhan. Engkau yang butuh sesuatu, Tuhan jawab saat-saat itu. Kenapa? Karena kalau kita mau percaya Bapak Ibu, bahwa momen-momen ini itu adalah momen the best quality time-nya Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Kalah quality time-nya sama yang kemarin-kemarin bikin mujizat, sekedar bikin mujizat 3 tahun, menurut saya kalah. Hari-hari ini itu dipakai sama Tuhan untuk ketemu sama muridnya satu persatu. Saya percaya ya Bapak Ibu ya. Kan ceritanya ini waktu Tuhan Yesus dari bangkit sampai naik ke surga. Kalau saya boleh kasih pendapat, sebenarnya ceritanya gak terlalu banyak Bapak Ibu. Kenapa? Menurut saya ya Bapak Ibu ya, menurut saya. Karena itu dipakai sama Tuhan untuk quality time sama murid-muridnya. Gak ada yang lain. Dia mungkin makan sama-sama murid-muridnya, ketemu bareng-bareng murid-muridnya. Cuma untuk persiapan sebelum ditinggal. Betul? Jadi sebelum ditinggal tuh dikasih masukan-masukan dulu. Dan terbukti murid-muridnya keren-keren semua Bapak Ibu. Banyak yang sampai dengan mati itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mau jadi orang-orang yang setia? Mau ya Bapak Ibu ya? Saya tuh baru mendapat rema begini. Kalau ditanya sama orang, Gama kamu orang yang setia gak sama Tuhan? Saya baru nyadar loh Bapak Ibu. Saya tuh gak bisa bilang saya setia sama Tuhan. Kenapa? Karena belum habis waktunya. Iya gak Bapak Ibu? Kita bisa dibilang setia sama Tuhan kalau nanti kita sampai mati. Masih pegang Tuhan dalam kehidupan kita. Baru kita bisa dibilang setia. Karena setia itu limit time-nya panjang banget. Kalau sekarang gini, yes saya masih berusaha untuk setia. Apakah saya udah setia? Belum ada kepastian 100%. Karena besok gak tahu bagaimana. Makanya kita sama-sama jadi orang Kristen yang berusaha setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kita ditemukan sama Tuhan jadi murid-muridnya yang setia. Sama seperti Petrus. Amin Bapak Ibu. Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya boleh undang pemain musik, WL Singer maju ke depan. Kita persiapkan diri kita untuk masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu yuk kita siapkan hati kita. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yuk mari kita nyanyikan lagu dari awal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
the goodness of God. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Tuhan pakai ya Tuhan momen Paskah ini untuk Engkau panggil kami kembali ya Tuhan. Sama seperti Engkau panggil Petrus ya Tuhan. Panggil kami kembali ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Biar sebelum kami masuk perjamuan kudus kami ya Tuhan, kami mau bersekutu sama Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu sembah dia. Pakai waktu ini untuk menjadi quality time-mu sama Tuhan. Pakai waktu yang berkualitas ini sembah dia. Tuhan bicara untuk setiap kami ya Tuhan, bicara ya Tuhan. Pesan khusus-Mu sampaikan untuk setiap kami ya Tuhan. Mari kita yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh di hadapan Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan, jamah. Bapak Ibu silakan duduk sembari perjamuan kudus dibagikan. Yuk mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu yang belum dapat boleh angkat tangan. Kalau kita sudah dapat semua, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari biar sebelum kita masuk perjamuan ini Bapak Ibu, yuk mari kita berdoa sama Tuhan, kita siapkan hati kita. Kalau kita diingatkan ada pelanggaran-pelanggaran, dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak, yuk mari kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap pelanggaran kami, untuk setiap dosa kami ya Tuhan, untuk setiap kelalaian kami yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami sehidangan sama Engkau ya Tuhan. Yuk Bapak Ibu mari kita introspeksi diri kita, kita jangan simpan dosa. Kita mau masuk perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur Bapak Ibu. Yuk mari berdoa sama Tuhan, berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Kami akan masuk perjamuan kudus ini ya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Mari kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur, kita angkat dengan tangan kita tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jangan ada yang diam, kita mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kita sembah Dia, mengucap syukur. Mengucap syukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk pengorbanannya. Mengucap syukur untuk kasih-Nya. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami mohonkan ya Tuhan, pengurapan dari Tuhan turun atas tempat ini ya Tuhan. Turun atas setiap kami, anggur yang baru, minyak yang baru ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Biar kami terima pengurapan dari Tuhan sendiri ya Tuhan. Biar setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau angkat ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. sekali lagi katakan, Puji syukur hanya bagi Tuhanku. mari kita berikan sorak-sorai kita yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Kami bersyukur
bersyukur kami bisa memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar untuk setiap kami jadi orang yang percaya. Ajar setiap kami ya Tuhan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu tujuannya untuk mengutus setiap kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Urapi kami, jamah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan yang manis bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Biar ya Tuhan bahwa kami semakin dekat sama Tuhan. Ingatkan kami untuk kami baca Alkitab, ingatkan kami untuk saat teduh, ingatkan kami untuk kami mesbah keluarga di rumah kami ya Tuhan. Untuk kami bangun quality time kami sama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami, termasuk para pelayan-Mu, termasuk hamba-Mu. Setiap kami semua di tempat ini ya Tuhan. Urapi dan jamah kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar sampai suatu saat nanti ya Tuhan, ketika waktunya tiba, kami ditemukan adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin.